Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang berbahagia, saat ini tanggal 10 bulan 2 2021, saya akan sampaikan mengenai 3 tingkatan jemaat di akhir zaman. Dan sesuai dengan tingkatan tersebut, maka Tuhan juga akan menetapkan ketentuan-ketentuannya supaya diterapkan kepada jemaat-jemaat akhir zaman menurut tingkatan-tingkatan imannya tersebut. Saudara, ini berdasar pertama pada bahtera zaman Nuh. Ini tertulis dalam Kejadian pasal 16, pasal 6 maksud saya, ayat 13 sampai 16. Di sana Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera 3 tingkat. Saudaraku, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13 sampai 16. Nuh diperintah oleh Tuhan untuk membangun bahtera 3 tingkat. Pada saat itu, saudaraku, yang selamat adalah Nuh, dan kemudian binatang-binatang masih di bawah, saudaraku. Tetapi nanti di akhir zaman, ketika saat pengangkatan itu terjadi, binatang nggak ikut diangkat. Binatang nggak ikut diungsikan juga, saudaraku. Saudara, ini yang pertama. Jadi model pertama dari model keselamatan ini adalah zaman Nuh, yaitu bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu 3 tingkat, di mana pada saat itu yang selamat adalah Nuh dan keluarganya, 8 orang selamat. Kemudian juga ada binatang-binatang yang diperintahkan oleh Tuhan supaya dibawa masuk ke dalam bahtera. Kemudian selanjutnya, model keselamatan selanjutnya, contoh keselamatan selanjutnya adalah zaman Nabi Musa. Ini namanya adalah tabernakel. Ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Kalau saudara belajar tentang tabernakel, maka tabernakel itu juga memiliki 3 tingkatan. Kalau tadi bahtera Nuh itu juga 3 tingkat, saudaraku, meskipun tidak dijelaskan Nuh pada saat itu berada di sebelah mana, itu memang tidak ditulis secara detail, saudaraku. Kemudian pada saat Nabi Musa ini untuk memperoleh keselamatan, maka ada satu sarana, yaitu namanya tabernakel atau bait suci Allah, miskan, saudaraku. Tabernakel ini juga memiliki 3 tingkat. Yang paling luar ini namanya pelataran. Kemudian yang lebih masuk lagi, saudaraku, yang lebih tinggi ini namanya ruang kudus. Dan yang paling tinggi itu namanya ruang maha kudus. Saudaraku, di mana di sini pun yang masuk itu, saudaraku, melalui tingkatan-tingkatan tertentu di halaman, saudaraku. Ini jemaat Israel secara umum bisa masuk. Bahkan binatang-binatang juga boleh masuk. Saudaraku, yang mau dikorbankan, ada kambing, domba, lembu, merpati, boleh masuk. Saudaraku, kemudian kalau ruang kudus, ini yang masuk cuma imam-imam. Saudara, kemudian yang paling tinggi itu namanya ruang maha kudus, itu yang boleh masuk hanyalah imam besar. Saudaraku, jadi mulai paham ya kita di sini pada zaman Nuh itu, saudaraku, untuk keselamatan ada, saudaraku, sarana, yaitu bahtera Nuh. Itu memiliki 3 tingkat untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan binatang yang diperintahkan oleh Tuhan supaya dibawa oleh Nuh pada saat itu, supaya dimasukkan ke dalam bahtera, terhindar dari bencana air bah. Kemudian pada zaman Musa, saudaraku, ini untuk memperoleh keselamatan manusia diberi juga satu jalan, satu sarana yang namanya kemah suci atau tabernakel. Di sana Allah hadir. Itu juga memiliki 3 tingkat. Tingkat yang paling luar itu halaman. Itu binatang boleh masuk, loh saudaraku, binatang boleh masuk untuk dikorbankan, disembelih dan lain sebagainya. Lembu, sapi, saudaraku, tekukur, merpati, saudaraku, boleh dikorbankan di sana. Kemudian ruang kudus ini yang boleh masuk ini adalah imam-imam. Kemudian ruang maha kudus adalah imam besar Harun, saudaraku, yang boleh masuk.
Saudara, ini model keselamatan pada zaman Nuh dan kemudian pada zaman Musa. Saudaraku, kemudian di akhir zaman saya akan beritahu saudara, nanti ketika masa antikris itu terjadi, masa antikris itu melanda bumi seperti ganasnya air bah, maka pada saat itu akan ada bahtera keselamatan 3 tingkat juga. Saudaraku, bahtera keselamatan 3 tingkat ini, saudaraku, adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saudaraku, oleh karena itu setelah Wahyu pasal 12 itu kemudian Wahyu pasal 13 itu bumi dilanda masa antikris. Saudaraku, jadi masa antikris itu terjadi sesaat setelah bahtera keselamatan akhir zaman yang bentuknya Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 itu jadi. Saudaraku, saya akan beritahu saudara bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada 7 tahun terakhir kegenapan kitab Wahyu, sabat terakhir Daniel, 7 tahun terakhir kegenapan kitab Wahyu. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa nanti kalau kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu itu, nanti Tuhan akan tandanya akan memberikan satu tanda, yaitu munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Munculnya 7 hamba Tuhan yang sangat diurapi. Dan posisi bintang ini seperti Musa, saudaraku, yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Kalau Musa itu dipercaya oleh Tuhan untuk menyalurkan 10 tulah di Mesir. Tetapi 7 bintang, 7 hamba Tuhan di akhir zaman, ini nanti dipercaya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Bintang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini juga dulu dinubuatkan itu sebagai bintang yang menjadi petunjuk bagi orang Majus untuk ketemu arah di mana keselamatan itu disiapkan, yaitu di Bethlehem, di satu tempat yang sederhana yang namanya adalah Bethlehem atau rumah roti. Saudaraku, di sana Tuhan Yesus Kristus lahir dan bintang itu menuntun ke arah sana. Saudaraku, kemudian 7 bintang yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudara kalau dibaca ya Wahyu pasal 1 ayat 16. 7 bintang itu, saudaraku, merupakan hamba-hamba Tuhan pilihan yang akan menunjukkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman mengenai arah kekristenan akhir zaman. Seperti orang Majus yang diberikan arah oleh bintang kepada Bethlehem. Demikian pula di akhir zaman, jemaat-jemaat akhir zaman akan dibimbing oleh bintang, oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini untuk mencapai tujuan hakiki kekristenan akhir zaman. Saudara, dan tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudara, kalau dahulu tujuan dari bintang Bethlehem itu membawa orang Majus itu ke tempat Tuhan Yesus lahir, yaitu di Bethlehem. Tetapi, saudaraku, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman ini kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Simak baik-baik. Ini tujuan kekristenan akhir zaman. Jadi kita ini punya arah, punya visi yang sangat jelas. Saudaraku, seperti halnya saat itu ada satu visi jelas, bahwa orang Majus harus datang ke Bethlehem oleh petunjuk bintang di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Orang lain katakan itu hari kiamat. Maka saudaraku, ini harus terjadi. Saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan diberi petunjuk kepada satu arah pasti, yaitu lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saya bacakan, simak baik-baik. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin, saudaraku, dirampas dan dibawa lari kepada Allah.
dan ketahtanya. Ini dari bahasa aslinya harpazo, dirampas, dibawa lari dengan paksa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, inilah arah kekristenan akhir zaman. Itu ada melahirkan satu karakter jemaat yang nanti bisa harpazo. Ini tujuan utamanya. Tadi kaitannya, saudaraku, dengan bahtera zaman Nuh yang 3 tingkat, dengan tabernakel yang 3 tingkat juga. Di akhir zaman ini juga ada 3 tingkat, saudaraku. 3 tingkatan manusia, 3 tingkatan jemaat akhir zaman. Dan nanti jemaat-jemaat itu akan diperlakukan oleh Tuhan sesuai dengan kadar imannya. Saudara, yang mencapai kadar iman ruang Maha Kudus, maka mereka akan harpazo. Saudaraku, bahasa yang sudah saudara kenal itu rapture. Mereka akan diangkat hidup-hidup. Saudaraku, ketika Wahyu pasal 12 ini digenapi, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, gereja Tuhan ini akan melahirkan jemaat-jemaat sempurna yang memiliki karakter anak laki-laki. Karakter anak laki-laki itu seperti apa? Pernah saya terangkan, itu karakternya Musa, karakternya Tuhan Yesus. Saudaraku, karakter orang-orang yang betul-betul terpilih. Saudaraku, jemaat akhir zaman akan melahirkan ini. Dan itulah, saudaraku, orang-orang yang mencapai kadar rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini kalau di dalam tabernakel, ini ruang Maha Kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang di akhir zaman yang mencapai tataran tingkat rohani ruang Maha Kudus akan langsung diangkat atau harpazo. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudaraku, kemudian saudaraku yang kedua, kalau tadi orang yang berhasil mencapai tingkatan ruang Maha Kudus itu akan langsung diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Karena ini tubuh Kristus, saudaraku, adalah orang-orang yang mencapai kesempurnaan, mencapai ruang Maha Kudus, akhirnya dia diangkat. Saudaraku, hidup-hidup karena dia bisa mematikan keinginan-keinginan dagingnya dengan sempurna, saudaraku, dan mengikuti sempurna kehendak Roh Kudus. Akhirnya dia diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ketika, saudaraku, nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang, itu Tuhan akan memperlakukan jemaat itu sesuai dengan kadar imannya. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini orang yang mencapai tingkatan rohani ruang kudus, ini akan diungsikan. Saudaraku, ruang kudus itu syaratnya apa? Sebentar, saudaraku. Ruang kudus itu kalau di dalam bait suci Allah, dia memiliki 3 tanda, 3 benda, yaitu pertama meja roti sajian, kemudian yang kedua pelita emas, kemudian yang ketiga adalah mezbah dupa. Saudara, di sini orang-orang yang mencapai ruang kudus ini akan diungsikan. Orang yang hidupnya belum sempurna, saudaraku, kalau yang harpazo tadi yang betul-betul sempurna bisa merobek tirai kedagingan, merobek hawa nafsu, mematikan keinginan-keinginan daging. Maka orang-orang yang mencapai ruang kudus ini dia belum sempurna, tetapi dia mencapai satu taraf rohani yang luar biasa. Dia memiliki meja roti sajian, dia memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Saudaraku, kalau baca firman Tuhan itu jadi senang gitu loh, saudaraku. Ada satu roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala begitu, saudaraku. Jangan kalau baca firman Tuhan malah ngantuk. Itu ciri orang yang tidak penuh Roh Kudus, baca firman Tuhan itu jadi ngantuk, saudaraku. Jadi orang itu kalau, saudaraku, memiliki rasa cinta kepada firman Tuhan, kalau membaca, mendalami firman Tuhan, dia, saudaraku, berkobar-kobar hatinya. Saudaraku, dia memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, dia juga memiliki persekutuan dengan Roh Kudus atau pelita emas. Dia memiliki kesaksian, memiliki terang yang, saudaraku, luar biasa, karunia-karunia yang ajaib.
Saudaraku, ini pelita emas, saudaraku. Jadi dia memiliki persekutuan, dia cinta firman, dia juga memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, saudaraku. Dan satu lagi, dia masih memiliki jam-jam sembah. Jadi saudaraku memiliki jam-jam sembah. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah katakan pada murid-murid, tidak bisakah engkau berjaga 1 jam saja, saudaraku? Minimal usahakan 1 jam saja. Saudaraku berdoa di kaki Tuhan, supaya saudara nanti ketika saat pengungsian, kalau saudara tidak masuk yang harpazo, karena yang masuk harpazo atau pengangkatan itu saudaraku betul-betul pilihan, saudaraku. Jadi enggak sembarang nanti diangkat del gitu, enggak, saudaraku, betul-betul pilihan, saudaraku. Nanti saudaraku, saudara harus memiliki juga persekutuan dengan mesbah dupa. Artinya di dalam hidup saudara harus memiliki jam-jam sembah. Meskipun saudaraku, Tuhan gambarkan itu satu ukuran minimalnya waktu itu, saudaraku. Tidak bisakah engkau berjaga 1 jam saja, saudaraku, 1 jam berdoa, menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang diungsikan ini orang yang memiliki, saudaraku, persekutuan dengan firman Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus. Dia juga memiliki jam-jam sembah kepada Tuhan, saudaraku. Ini akan diungsikan. Yang pertama, yang ruang Maha Kudus tadi, langsung harpazo, orang kenal dengan rapture, saudara. Kemudian saudaraku, yang kedua, saudaraku, yang mencapai ruang kudus ini akan diungsikan. Saya akan bacakan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini orang-orang yang, saudaraku, mencapai ruang kudus. Hidupnya dihiasi dengan firman Tuhan, hidupnya dihiasi dengan kepelitaan yang menyala, persekutuan dengan Roh Kudus, hidupnya dihiasi dengan, saudaraku, memiliki jam-jam sembah atau mesbah dupa. Saudaraku, mereka akan diungsikan, dan caranya juga dahsyat. Namanya, bahasa aslinya, dan perempuan itu lari di sana ditulis peugo, saudaraku. Itu dari satu kata yang bisa diartikan lari, hilang, lenyap, saudaraku. Kemudian kalau dilanjutkan dengan ayat yang ke-14, saudaraku, saya bacakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku, jadi terbang. Kalau tadi Wahyu pasal 12 ayat 6 dikatakan lari, hilang, lenyap, di ayat 14 dikatakan terbang. Jadi perpaduan antara lari, hilang, lenyap, dan terbang. Jadi pengungsian itu nanti dengan kekuatan Tuhan, saudaraku. Dengan kekuatan Tuhan. Karena nanti itu ada opa-opa, oma-oma yang sudah tua, umurnya 70-80 tahun, saudaraku. Mereka nggak bisa lari loh, saudaraku, kalau dikejar, saudaraku. Tanpa kekuatan Tuhan mereka nggak bisa lari. Ada yang masih, saudaraku, namanya yang masih kecil ikut orang tuanya, sebab kalau orang itu masih kecil belum akil balik, bahasanya begitu, saudaraku, itu imannya masih ikut orang tuanya, saudaraku. Jadi pada saat diungsikan tuh nanti ada kakek-kakek, nenek-nenek, saudaraku. Ini kalau bukan dengan kekuatan Tuhan nggak bisa, saudaraku, terkejar oleh si naga tua atau si antikris tadi. Jadi saudara harap tenang, tidak usah cemas, dan lain sebagainya. Kekuatan Tuhan nanti yang akan memindahkan saudara dengan kekuatan yang luar biasa, dengan peugo, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang mencapai ruang kudus. Sudah menjadi jelas? Yang mencapai ruang Maha Kudus tadi langsung harpazo, atau bahasa yang sudah kenal itu rapture. Tapi yang digambarkan dalam film-film itu sering terlalu kurang detail, saudaraku. Jadi sembarang orang nanti diangkat. Tidak, saudaraku. Itu yang masuk harpazo itu orang-orang pilihan yang luar biasa, bisa merobek keinginan daging, saudaraku. Memiliki karakter Musa, memiliki karakter Elia, karakter Tuhan Yesus, saudaraku. Karakternya luar biasa, makanya diangkat. Saudaraku, harpazo, karakter anak laki-laki. Kemudian, saudaraku,
yang mencapai ruang kudus nanti akan diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang paling luar, saudaraku, ini nanti akan dibiarkan diinjak-injak oleh antikris, saudaraku. Jadi orang-orang yang kanak-kanak rohani memiliki sifat-sifat binatang, saudaraku. Kalau di dalam tabernakel tadi, saudaraku, binatang itu kalau di pelataran masih boleh masuk, saudaraku. Tetapi, saudaraku, pada saat pengungsian ini pelataran ditinggalkan, binatang nggak ikut diangkat loh, saudaraku. Binatang nggak ikut harpazo, saudara, nggak ada binatang harpazo. Jadi orang yang mulutnya masih sering keluar kata-kata kotor, kata-kata binatang itu nggak bisa harpazo, saudaraku, nggak akan bisa. Pengungsian pun nggak bisa, saudaraku, karena mereka masih memiliki sifat binatang. Pada zaman Nuh, saudaraku, orang yang memiliki sifat-sifat binatang-binatang itu masih, saudaraku, disuruh dibawa oleh Tuhan menurut petunjuk Tuhan, saudaraku. Nuh dan keluarganya, kemudian binatang-binatang masih boleh. Kemudian di dalam tabernakel itu pelataran juga binatang-binatang masih boleh masuk, saudaraku. Tetapi untuk pengungsian itu binatang nggak diajak, saudaraku. Apalagi harpazo, saudaraku, yang diangkat, yang repse, binatang. Jadi nggak ada nanti kambing diangkat, langsung naik, saudaraku, atau sapi langsung naik, nggak ada. Nggak ada sapi nanti diangkat, harpazo itu nggak ada. Jadi orang kalau mulutnya masih kotor, saudaraku, sikapnya masih memiliki sifat-sifat binatang, sifat-sifat halaman, saudaraku, ini nggak bakal, saudaraku, ikut diungsikan, apalagi diangkat. Mulai sekarang deh, kalau tidak bisa menjaga mulut itu untuk mengatakan perkataan-perkataan baik, benar, kudus, saudaraku, saudara jangan harap bisa diungsikan, atau bahkan saudara diangkat, sudah berdebat jadi ngomongnya kotor, jorok, saudaraku, ngomongnya jahat, saudaraku, ngomongnya seperti orang-orang duniawi, binatang-binatang keluar dari mulut, saudaraku, ucapan-ucapan kotor, saudaraku. Ini membuat saudara ini nanti menjadi pelataran, saudaraku yang dikasih. Kalau di zaman tabernakel lumayan, pelataran masih ditaruh di halaman, masih boleh, saudaraku. Tapi nanti pada saat harpazo, saudaraku, pada saat itu terjadi, pada saat pengungsian terjadi, itu nggak ada binatang yang ikut diungsikan, dan juga, saudaraku, apalagi ikut harpazo diangkat, nggak ada. Saudaraku, kita akan baca mereka yang masuk di dalam taraf halaman. Ini disebut sebagai keturunan wanita itu yang lain. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, inilah pelataran yang dibiarkan diperangi iblis dan diinjak-injak oleh antikris, saudaraku. Jadi, saudaraku, naga itu atau antikris itu nanti akan diperkenankan, diizinkan untuk memerangi keturunannya yang lain. Jadi Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu, anaknya tidak hanya satu, saudaraku, satu yang tertulis di Wahyu pasal 12 ayat 5. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Rupanya tidak cuma itu. Perempuan di Wahyu pasal 12 itu, dia memiliki keturunan yang lain. Inilah orang-orang yang standar rohaninya tidak terukur atau halaman. Dia masih memiliki sifat-sifat binatang. Binatang nggak boleh masuk ruang kudus, saudaraku, kecuali darahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin, saudaraku. Kemudian ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya.
Amin, saudaraku. Jadi masa antikris itu nanti akan terjadi selama 42 bulan. Wahyu pasal 13 ayat 5, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, 3,5 masa nubuatan dalam Daniel 9:27, 3,5 tahun atau pertengahan 7 masa itu antikris akan jedul, antikris akan muncul, pembinasa keji itu akan muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku yang saya terangkan saat ini, bahwa nanti di akhir zaman akan ada 3 tingkatan rohani jemaat akhir zaman, di mana Tuhan akan memperlakukan jemaatnya itu sesuai dengan tingkatan rohaninya. Orang-orang yang mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus ini akan langsung harpazo. Dialah orang-orang yang memiliki karakter anak laki-laki yang dilahirkan gereja di akhir zaman. Langsung diangkat harpazo. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mencapai tataran tingkat rohani ruang kudus ini nanti akan diungsikan. Saudaraku, ini orang-orang yang belum mencapai kesempurnaan, tapi dia sudah memiliki, saudaraku, persekutuan dengan firman Allah, dengan Roh Kudus, dan dengan saudaraku, memiliki jam-jam sembah atau doa, memiliki mesbah, saudaraku, sembah, saudaraku, memiliki mesbah doa, saudaraku, mesbah dupa. Ini adalah orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Mereka diungsikan selama 1260 hari di satu tempat, saudaraku, dengan kekuatan Allah. Jadi yang kakek-kakek, nenek-nenek jangan bingung nanti kalau pengungsian gimana. Nanti itu kekuatannya Tuhan. Di sini digambarkan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudaraku, jadi luar biasa sekali. Yang umurnya sudah tua jangan takut. Mungkin sekarang waduh berjalan ada ini cucu ini sudah napas sudah kayak mau putus, rematik kambuh, saudaraku. Saudara, kalau sungguh-sungguh dalam iman, pada saat nanti ini terjadi, saudaraku, kalau sudah diberi kemurahan sampai waktu ini digenapi, saudara jangan takut, kekuatan Tuhan akan menolong saudara. Saudara, ini yang kedua, yaitu orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, mereka akan diungsikan. Kemudian yang ketiga, ini mereka yang tataran rohaninya itu pelataran bait suci. Dia masih memiliki sifat-sifat binatang. Kalau dahulu binatang masih dibawa di Batrano. Di tabernakel Musa binatang juga bisa keluar masuk, saudaraku. Binatang-binatang yang mau dipersembahkan, dikorbankan, bisa keluar masuk di situ, di pelataran. Tetapi nanti ketika pengangkatan harpazo, nggak ada kambing diangkat, saudaraku. Manusia yang memiliki sifat binatang nggak akan ada yang diangkat. Mulutmu dijaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi supaya kita paling tidak masuk kepada orang-orang yang, saudaraku, diungsikan, paling tidak kita hendaknya menghindari sifat-sifat binatang dalam hidup kita. Sifat binatang itu sifat kayak gimana toh? Penuh hawa nafsu, taunya kawin, makan, saudaraku. Itu sifat binatang. Omongannya kotor, marah, dikit-dikit marah. Saudaraku, kerbau itu dikit-dikit marah, seruduk sana, seruduk sini, saudaraku. Itu sifat binatang, saudaraku. Kalau orang masih memiliki sifat seperti itu dia tatarannya adalah pelataran. Nanti nggak bisa diungsikan. Nggak bisa. Tuhan nggak memberikan 2 sayap burung nasar nanti. Apalagi kok masuk di pengangkatan. Nggak ada nanti orang yang memiliki masih sifat binatang seperti itu nanti diangkat, itu nggak ada. Jadi kalau sudah berdebat macam-macam, sudah kemudian keluar kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata najis, itu saudaraku, itu satu cerminan saudara belum layak untuk diungsikan atau diangkat, nggak layak, saudaraku. Jadi usahakan berpacu di dalam rohani, saudara memiliki rohani yang terukur menjadi bait suci Allah. Jangan sampai pelataran rohani, artinya saudara masih memiliki sifat-sifat karakter binatang dalam hidup saudara. Karakter binatang, kawin, mengawinkan, makan, minum, kenyang, saudaraku, menuruti hawa nafsu, dikit-dikit marah, seruduk sana, seruduk sini, gigit sana, gigit sini. Karakter binatang seperti itu. Petintang-petinting kayak ayam gitu. Ayam itu kalau ketemu, saudaraku, jago sama jago, itu pasti bertengkar loh, saudaraku.
Itu karakter binatang. Orang juga gitu, saudaraku. Kalau rohaninya belum dewasa, itu lagaknya kayak jago begitu, jagoan sendiri begitu, saudaraku. Kayak pinter-pinter dewe gitu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku, kita tanggalkan sifat-sifat binatang. Kita matikan, bahkan di dalam tabernakel itu digambarkan di sana. Sifat-sifat binatang itu disembelih, saudaraku. Dimatikan sifat-sifat binatang itu. Dikorbankan, kemudian baru sudah itu bisa dibawa masuk kepada ruang kudus dan akhirnya ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara yang ingin didoakan, saya masih tetap melayani pelayanan doa kesembuhan ilahi jarak jauh dengan menyebut nama saudara. Tulis nama saudara, nama asli, kemudian tempat tinggal saudara, nggak usah alamat lengkap, cukup kota mana, pulau mana begitu, saudaraku. Nama asli saudara tulis, kemudian kirim di WhatsApp saya. Saya mohon kalau bisa jangan telepon ya, karena nanti HP saya jadi panas. Banyak sekali yang telepon tuh, saya bingung jawabnya. Tetapi kalau masuk di list doa saya, itu saya bisa sebut satu persatu nama saudara. Saudara, saya beritahu juga bahwa karunia kesembuhan ilahi itu bukan tujuan, saudaraku, tetapi ini sekedar, saudaraku, perlengkapan dari Tuhan untuk hamba-hambanya di akhir zaman itu, membawa jemaat-jemaatnya supaya sehat, nanti bisa menyambut kedatangan Tuhan hidup-hidup. Jadi kesembuhan itu bukan tujuan loh, saudara. Kalau sampai kesembuhan saja tujuan saudara, itu salah, saudaraku, keliru. Tujuan kita di akhir zaman ini adalah mengarahkan kekristenan kita ini kepada tujuan hakiki, yaitu mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.